memegang atau membuka modul yang di soal 6 yang di halaman 35 ya. Saya sambil share dulu. Saya. Oke. Minggu lalu kalian sudah kita minta untuk belajar bareng kita cara menyusun jurnal umum untuk travel gembira. Nah, kalau minggu lalu kalian sebelumnya nggak ada melihat ini ya, tidak ada melihat referensi. Dan sekarang kok sudah ada referensinya gitu ya. Ketika kolom referensi ini kalian sudah isikan, artinya semua angka yang ada di jurnal umum sudah kita masukkan ke dalam buku besar. Ya, buku besar. Nah, referensi ini apa sih diisinya? Referensi ini adalah mengenai nomor-nomor akun. Nomor akun itu biasanya selalu dilihat dari kepala depan. Di sini kalian bisa lihat angka 1, 3, 6, 2 ya. Nah, biasanya untuk nomor akun selalu kita pisahkan kayak gini. Untuk seluruh akun aset, itu biasanya kepalanya selalu 1. Untuk hutang atau liabilities, 2. Untuk equity, 3. Untuk revenue, umumnya ya, ini umumnya. Jadi sebenarnya kalau perusahaan semakin banyak dia menggunakan nomor akun atau nama akunnya berbagai macam, makanya biasanya nomornya pun bisa 5, bisa kalau nggak beban juga, untuk beban bisa 6, mungkin bisa 7, jadi tergantung banyaknya akun di dalam perusahaan. Nah, misalkan aset ini kan banyak ya, ada kas, ada piutang, ada apalagi supplies, ada peralatan atau equipment, maka kalian harus membuat buku besar ini sesuai urutannya dari yang kebetulan aja, kebetulan saja dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk kepalanya, untuk nomor-nomor digitnya. Jadi kalau kalian lihat soal yang di Travel Gembira sendiri tuh, kalian bisa lihat ada neraca saldo awalnya ya. Dia kayak gini kan tampilannya ya. Ada neraca saldo awalnya, ada 100, ada 110. Nah, ini udah diurutkan dari 1 sampai 640. Nah, berarti kan ini kalau tanpa kita sadari, urutannya ini adalah dari nomor terkecil hingga nomor terbesar. Nah, fungsinya sekarang, bagaimana cara kita memindahkan jurnal-jurnal ini ke dalam buku besar? Ingat, proses jurnal umum, memindahkan saldo di jurnal umum ke dalam buku besar, kita sebutnya adalah posting. Nah, di sini kalau kalian lihat, baik buku besar maupun jurnal umum punya kolom referensi. Fungsinya apa sih kolom referensi untuk buku besar? Fungsinya apa kolom referensi untuk jurnal umum? Pertama, di jurnal umum tadi saya udah bilang, ketika kamu misalnya ini masih kosong, ya cash, referensi masih kosong, artinya untuk cash di tanggal 1 senilai 12 juta ini belum kita lakukan posting ke buku besar. Namun kalau kamu rasa sudah kita posting ke dalam buku besar, terlihat dari sini, ya, ada cash, debit 12 juta udah masuk kan ke dalam buku besar, maka jangan lupa dikasih nama. Cash ini adalah 100 kodenya. Tahu dari mana kodenya 100? Lihat dari neraca awalnya yang di sini. Cash kodenya adalah 100. Nah, lalu referensi di buku besar ini apa maksudnya J1? Nah, referensi di dalam buku besar isinya adalah sumber data kamu berasal dari mana dan ada di halaman berapa. Misalnya kalau kita kerjanya manual, yang namanya jurnal umum kan ini kebetulan aja transaksinya dikit ya, tapi mungkin kalau kalian di buku kalian menggunakan lembar kertas kalian kecil, mungkin kan kalian kalau isi jurnal ini sampai halaman sebaliknya tuh. Berarti kalau di halaman pertama kan berarti kita tulisnya halaman 1, kalau kalian menyelesaikan misalkan tanggal 24 sama tanggal 25 di halaman kedua, berarti tulis itu kan jurnal ada di halaman kedua. Makanya karena saya asumsikan, saya anggap aja pengerjaan jurnal umum ini saya di halaman 1 semua, maka di kolom referensinya adalah J, yang artinya dari jurnal, titik 1 menandakan di halaman 1. Tapi kalau kalian misalnya, saya bikin jurnal umumnya 2 halaman, atau mungkin 3 halaman, tergantung banyaknya transaksi.
Maka ya udah diurutkan saja. Misalnya di tanggal 20 kalian udah di halaman 2 bikin jurnal umumnya, makanya J.2. Kalau nanti di halaman 3 di tanggal 30-nya saya udah di halaman 3 Miss, berarti J.3. Dan setiap mahasiswa tentunya berbeda-beda dalam untuk mengisi referensi di buku besar ini, karena kan tergantung kalian mengerjakannya. Ada yang menggunakan kertas folio, ada yang menggunakan buku tulis yang besar, atau misalnya buku tulis yang umum, yang biasa, yang kecil, ya kan. Jadi bisa halamannya, bisa mengerjakan jurnal umumnya bisa di halaman 1 cukup, atau perlu 2-3 halaman. Nah, transaksi travel gembira ini kemarin saya sempat tanya nih, nggak tahu masih ingat apa enggak. Ini perusahaan yang baru berdiri atau yang sudah lama berdirinya? Gimana? Perusahaan yang baru berdiri. Udah lama berdiri. Sudah lama berdiri. Oke, good. Ketika perusahaan sudah lama berdirinya, mereka tentunya punya yang namanya saldo awal. Karena kelihatan dari semua transaksinya ada saldo awal semua. Nah, apa yang dimaksud dengan saldo awal ini? Berarti saat kalian nanti menjalankan perusahaan di periode baru, semua transaksi memiliki ibaratnya ngomongnya apa ya, bekal lah ya, memiliki cadangan, memiliki sisa nilai, ada saldonya. Nah, saldo-saldonya itu kalau di dalam jurnal umum mungkin tidak kelihatan saldonya, yang mungkin kalau misalnya kalian tanggal 1 ada transaksi menerima pelunasan piutang, nah itu akan terlihat. Sebentar, saya coba inikan dulu. Nggak jadi. Ya, misalnya kalau misalnya tanggal 1 kan kemarin ada kita menerima pelunasan piutang. Pelunasan piutangnya berapa? 12 juta. Berarti kita tinggal dilihat di atas, oh iya memang ada piutang awal, ada account receivable awalnya 22 juta, berarti dikurangin 12 juta. Nah, ketika dalam ledger buku besar, kita tidak, isinya adalah seluruh transaksi yang ada di jurnal umum. Namun, kalau misalkan perusahaan memiliki saldo awal, maka kamu harus input, wajib ya, jadi wajib kudu harus input saldo awalnya dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk neraca awalnya. Dari cash sampai interest expense, semuanya punya saldo awal kecuali prepaid rent dan interest expense. Ya, cuma 2 akun ini doang yang tidak punya saldo awal. Sehingga selain 2 akun ini semuanya harus kamu masukkan terlebih dahulu di buku besar. Saya biasanya mengerjakannya adalah semuanya dulu. Jadi semua buku besarnya saya buat dulu. Ya, supaya saya ingat harus masukin saldo awalnya dulu. Tapi biasanya halangan dari mahasiswa adalah, Miss, gimana taunya butuh berapa baris untuk masing-masing akunnya, biasanya kayak gitu kan. Nah, saya biasanya hitungnya ngacak. Saya biasanya cuma langsung aja sih, saya lihat aja cash ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalkan dihitung sampai ada 8, makanya saya akan bikin 8 baris, misalkan seperti itu. Atau saya lebihin jadi 10 baris. Biasanya kita akan lakukan pencadangannya kayak gitu. Ini karena pakai Excel lihatnya gampang ya. Jadi tapi kalau manual biasanya saya akan hitung sih setiap transaksi ini ada berapa akun-akun yang kita gunakan. Nah, di sini kalian juga bisa lihat kayak account receivable, dia punya saldo awal, maka setiap saldo awal itu merupakan tanggal 1 ya. Jadi 1 balance ya. Yang namanya saldo awal kan bukan debit, bukan kredit, tapi kamu isinya di kolom balance. Ya. Karena kalau kamu isinya di debit atau isinya di kredit, itu artinya ada transaksi. Padahal tanggal 1 Juli ini untuk saldo awal itu hanya mau memberikan informasi kalau kamu punya saldo loh di account receivable. Kamu juga punya saldo awal loh tanggal 1 di supplies. Ya, jadi ini masukin dulu saldo awalnya untuk semua transaksinya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum saya masuk transaksi? Bikin buku besar itu kan tiap itu kan ada saldo yang diambil dari neraca saldo awal kan. Nah, itu biasanya kan tadi kan istilahnya frekuensi itu kan jurnal halaman 1. Tapi setahu saya kalau untuk saldo itu dia pakainya tanda centang deh, Miss. Oke, benar.
karena misalnya balance ini kan lihatnya kita dari neraca saldo ya. Jadi untuk referensinya bisa kita hapus, tidak perlu ada. Ini dengan siapa? Tadi yang jawab siapa? Teva. Kamu payment 1 payment 2 sah? Payment 1. Oh 1 ya sama saya ya? Iya. Berarti NIM kamu belakangnya berapa? 26. 26 berarti oke. Kamu dapat tambahan poin dari saya ya, karena kamu bisa koreksi saya. Terus aku mau nanya, di buku besar itu saya cuma ada 2 tanggal, cuma tanggal 1 sama tanggal 1. Jadi untuk saldonya itu tanggal 1, dan untuk jumlah umum ataupun jumlah penutup nanti yang bakal diposting itu semua ditulis tanggal 31, Miss. Oh jangan. Oh nggak usah. Jadi kalau misalnya buku besar ini untuk tanggal-tanggalnya kita ikutin sesuai jurnal umum saja, jadi tanggal berapa ya. Jadi kita ikutin supaya kita tahu kalau misalnya ini angka 12 juta diambil dari jurnal umum halaman 1, tapi di tanggal berapa. Kalau kita isi semua ini tanggal 31 gitu ya, itu akan membuat kita bingung saat kita mencari lagi kesalahan kita saat ngecek jurnal umum. Oke, kayak gitu ya. Jadi benar ya, referensi di sini kalau misalnya kalian sudah pindahkan dari neraca saldo awal, dikosongkan atau kita kasih tanda checklist. Ini karena saya susah cari simbolnya ya, jadi checklist saya pakai bentuknya V aja. Oke, nah tadi ada 2 langkah untuk cara menyelesaikan buku besar. Pertama, biasanya nih yang paling sering banyak mahasiswa lakukan tentunya, dan termasuk saya mungkin, saya mengerjakannya satu persatu dulu akunnya. Jadi saya sekarang ngerjain kas dulu. Jadi kas dulu, saya bikin buku besarnya, terus saya masukin saldo awal, terus mulai itu transaksinya. Pokoknya yang ada kasnya di sini, ya yang ada kas-kasnya, itu saya masukin dulu semua ke dalam buku besar kas. Nah, cara masukinnya tentu harus berurutan tanggalnya pertama. Dan kedua, kalau di jurnal umumnya dia debit, maka kamu juga harus masuknya di debit. Kalau tanggal berikutnya dia kredit, nih kayak kas di tanggal 3 dia kredit 18 juta, berarti juga masuknya di kredit. Seperti itu dan seterusnya ya. Jadi kita masukin dulu semuanya yang berhubungan sama kas ke dalam buku besar. Berarti kalau udah kamu masukin semua saldonya, jangan lupa dikasih referensi. Dikasih angka-angka ini, nomor akunnya. Kalau sudah, kita lihat di sini. Saldo awal pertama kali ada 14 juta. Tanggal 1 ditambah lagi 12 juta, berarti menjadi 26 juta. Tanggal 3 sampai tanggal 10, transaksinya semuanya kredit. Berarti kalau transaksi semua kredit tinggal dikurang, 26 juta kurang 18 juta, jadi 8 juta. Kurang 500.000 jadi 7,5 juta. Kurang 2.030.000 jadi 5 juta sekian. Dan seterusnya kalau misalnya udah selesai, atau di sini kas terakhir di tanggal 20 ya, nih di tanggal 20 benar, nggak ada lagi transaksi sama kas, berarti sampai tanggal terakhir di 20 kita ketemu saldo akhir dari akun kas adalah 13.470.000. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Bisa mau nanya, yang untuk di kolom yang balance itu yang bagian 1 itu dipecah jadi debit sama kredit aja, apa memang harus digabung jadi satu balance gitu aja ya? Balance ini ya? Ya. Nah, kalau ini saya lagi menerapkan yang namanya adalah buku besar bentuk 3 kolom. Sehingga untuk kolom balance hanya ada 1. Kalau nanti kalian diminta untuk mengerjakan buku besar 4 kolom, maka kolom balance ini nanti ada lagi tambah debit tambah kreditnya gitu ya. Jadi tergantung dari soal mintanya apa, minta yang 3 kolom kah, minta yang 4, atau ada yang paling sederhana bentuk T account, bentuk Tango gitu. Ada lagi mungkin? Makasih Miss. Sama-sama. Nah, jadi untuk ketika karena ini 3 kolom, maka balance-nya kan semua baik dikurang maupun ditambah semua jadi 1 ya. Nah, tapi kamu bisa nebak dong. Kalau kamu lihat kayak gini, cara nebaknya gimana? 13.470.000 ini apakah saldo lebih debit ataukah saldo lebih kredit? Kita bisa lihat dari jumlah masing-masing kolom. Kita jumlahin aja debit sama kredit masing-masing. Ya. Nah, jumlah debit ada 27 juta. Kita jumlahin ke kredit. Mana sih?
Oh ini sorry ya, ditambah 14 juta ya. Bentar, tambah 14 juta. Ya, kalian bisa lihat di sini. Debit ditambah dengan yang saldo awal, jumlahnya adalah 41 juta. Kredit kalau dijumlah 27 juta 530. Berarti dari dua perjumlahan ini aja kita mengetahui bahwa debit kita lebih besar. Sehingga kalau ada selisih, ketika kita selisihkan dengan kredit, tentu masih tersisa saldo lebih bagian debit. Makanya sebesar 13.470.000 saldonya adalah debit. Makanya saya tulis di sini nih, untuk sebagai pengingat kalian, pengingat saya sendiri juga, 13.470 adalah debit. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Nah, terus banyak nih yang bilang, Miss, ini explanation dikosongin aja. Iya, kosongin aja. Kalaupun kalian mau isi, gitu ya, kalaupun kalian mau isi, boleh diisinya dengan akun transaksi yang terkait pada tanggal segitu apa aja. Tapi secara singkat aja, nggak perlu terlalu panjang-panjang. Kalau mau kosongin aja, Miss, ya udah kosongin aja, nggak apa-apa. Ya, kayak saya nih, saya kosongin, saya cuma ngejelasin yang balance doang paling awal. Karena kita harus memberikan informasi kepada pengguna kalau tanggal 1 ini ada saldo awal. Tapi transaksi semuanya yang lain dinolin aja, dikosongin aja. Oke? Nah, ini cara pertama ya. Jadi selesaiin dulu satu akun, baru lanjut ke akun berikutnya, akun receivable. Caranya juga sama ya. Akun receivable ada saldo awal, terus yang berhubungan dengan akun receivable ada dua nih, di tanggal 1 di kredit sama tanggal 22 di debit. Kredit taruh 1 kredit, 1 debit, saldonya kita tinggal lihat dan berhasil. Dan akhirnya adalah 19 juta secara debit. Itu cara pertama. Jadi kelarin dulu satu persatu. Cara kedua, dan biasanya ini yang selalu dianjurkan oleh guru, oleh dosen, supaya kalian tidak terlewat, tidak miss gitu ya. Tidak terlewatnya seperti apa? Biasanya kita ngerjainnya adalah per satu tanggal. Ya, jadi bukan per akun lagi, tapi per satu tanggal. Misalkan, di jurnal umum ini ada tanggal 1-nya cash pada akun receivable. Berarti kita masukinnya satu-satu. Di mana cash, kita masukin di debit dulu, udah selesai. Terus kita masukin di akun receivable. Seperti ini. Jadi kelarin satu per tanggal gitu, berurutan. Makanya baru diisi 100 sama 110. Tanggal 3-nya juga demikian, prepaid rent sama cash. Berarti kita masukin di prepaid rent tanggal 3. Di debit, sama satunya lagi cash di kredit tanggal 3. Seperti ini. Gitu, satu persatu. Dan seterusnya per tanggal sampai tanggal 25 selesai. Nah, mana yang benar, mana yang mudah kalian ikuti, silakan kalian tentukan sendiri. Ya, yang penting jangan sampai ini kamu ada yang ketinggalan pindahinnya. Ini semuanya harus kita posting semua ke buku besar yang ada. Silakan, ada yang mau bertanya mungkin? Ya. Kalau misalnya kalian sudah paham untuk mengenai buku besar, berarti ya udah selesaikan. Ini kalau nggak salah ada 20 buku besar yang harus kalian buat. 20 kalau nggak salah. Ya, ada cash ya. Nah, cash ada saldo debitnya segini. Akun receivable saldo debitnya adalah 19 juta. Supplies 7,9. Ini sambil kalian cek juga lah punya kalian. Nanti Pak Yosep juga udah punya jawaban ini. Nanti mungkin Pak Yosep akan sharing ke kalian di akhir forum. Ya. Terus ada prepaid rent 18 juta. Ada equipment 40 juta di debit. Nah, account payable. Kalian bisa lihat untuk account payable. Kita udah pasti tahu ya, account payable itu sifatnya liability, saldo normalnya apa? Kredit. Jadi kalau misalnya ini udah kredit 1 jutanya. Tahu dari mana Miss kredit lagi? Tinggal lihat aja neraca saldo awal, neraca awalnya. Account payable ada di kredit. Jadi kalau ketika kamu mengetahui saldo balance awalnya adalah kredit, tanggal 5 lagi dimasukin ke kredit, artinya harus dijumlah. Harus dijumlah sehingga nilai akhir saldonya adalah 1.400.000 di saldo kredit CR. Notes payable juga sama, notes payable namun beda nih. Notes payable tanggal 7 ada pelunasannya full, sehingga untuk notes payable 0 saldonya.
Tapi kalaupun ada saldonya, kita tulisnya di kredit. Share capital kredit, return earning kredit, dividen debit. Ya, dividen debit. Tiket revenue dan tour revenue kredit. Dan seluruh beban-beban masuknya pasti di debit. Ya, masuknya semua di debit. Nah, inilah buku besar yang wajib kalian buat. Ada pertanyaan dulu? Ini adalah buku besar bentuk 3 kolom. Ini kalian harus mengerti ya, karena di dalam soal ujian kalian pun ada disuruh kerjain buku besar. Ada yang suruh kerjain buku besarnya 3 kolom, ada yang suruh kerjain buku besarnya 4 kolom bahkan. Nah, bagaimana kalau ditanyanya adalah pengerjaan 4 kolom? Nah, di sini saya kasih contoh. Saya ambil contohnya yang cash aja ya. Ambil contoh yang cash kayak gini. Oh, ini saya belum selesai transaksinya. Nah, kalau misalnya 3 kolom, kan tadi bentuknya seperti ini ya. Kalau 4 kolom, seperti ini. Kalau 4 kolom seperti ini. Kelihatan bedanya ya? Kalau di 4 kolom, balance-nya ini, dia punya lagi anaknya, debit sama kredit. Kalau di 3 kolom, balance-nya cuma satu ini doang. Oke, kelihatan ya? Balance untuk 3 kolom hanya 1 kolom saja. Untuk yang buku besar 4 kolom, balance-nya dibagi 2, debit sama kredit. Tapi cara penggunaannya gimana? Ya sama sebenarnya. Saldo awal pertama kali, kamu tulisnya adalah 14 juta di debit. Tanggal 1 transaksi ada 12 juta. 14 tambah 12 sama sesama debit, tulisnya di debit 26 juta. Tanggal 3 ada transaksi kredit 18 juta. 26 juta dikurangin 18 juta masih sisa 8 juta di debit juga, masih sama. Jadi untuk transaksi 4 kolom di kolom di akun kas, semua balance pasti ada di kolom debit semua. Gitu. Ada pertanyaan? Perhatikan baik-baik soal kalian. Setahu saya ada yang disuruh 4 kolom, ada yang disuruh 3 kolom bikinnya. Jadi mumpung masih bisa tanya juga ke kita, ke dosen-dosen, 4 kolom ada pertanyaan apa enggak? Atau mungkin 3 kolom. Nggak ada, aman. Saya lanjut. Ada yang lebih sederhana untuk menyelesaikan buku besar. Namun, sekali lagi yang saya bilang, kalau memang di soalnya disuruh 3 atau 4 kolom, ya kerjakan sesuai perintah soal. Namun, kalau di soal tidak diperintahkan, maka sebenarnya bisa kalian buat sesuka kalian, gitu kan. Tapi memang selalu make sure dulu ke dosennya ya. Nah, satu bentuk yang paling sederhana adalah T-account. Atau seperti ini cara. Sebentar ya, ini saya belum selesai kemana tadi pindahinnya. 31 16 aja. Ini 5 juta terus yuk. Benar kan? Kurang 13 juta. Oke. Nah, kalau bentuk T-account lebih sederhana, lihat ya, bentuknya kayak huruf T. Gitu, huruf T. Isinya adalah 101 nomor akunnya, kas, 100 apa 101 ya? 100, sorry. 100 kas, ada di sisi debit, ada di sisi kredit. Masukinlah semua transaksinya. Yang balance kan ada di sini ya, di debit. Semua yang di debit dimasukkan, semua yang di kredit dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan masing-masingnya, dijumlah dulu. Oh, jumlah kredit ada 27.530.000. Di kredit, di debit jumlahnya ada 41 juta. Lalu dia selisihkan 41 juta dengan 27.530 tersisa lebih di debit. Makanya di tanggal 31 bulan 31 Juli apa Juni? Oh, Juli, sorry ya. Juli.
Di tanggal 31 Juli, saldo terakhirnya adalah 13.470. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, jadi inilah yang akan kita gunakan angka-angka terakhirnya. Ya, ini untuk bentuk buku T-account, 3 kolom dan 4 kolom. Dan sekali lagi, kalau kalian tidak mau menggunakan simbol rupiah atau dolar di dalam kolom kalian saat mengisi angka, tulis di judulnya. Ya, tulis di judulnya. Ya, kayak gini, tulis di judulnya. Kalau nggak ada, saya masih lanjutkan dulu. Ya. Ketika seluruh buku Terus mau nanya, yang di T-account kenapa 13 juta di sebelah debit? Kenapa apanya 14 juta ini? 13.470-nya. Oh ini, iya. Iya, Sip. kenapa di sebelah debit? Oke, kenapa di sebelah debit? Sebenarnya mudah kalau kamu lihat antara kolom debit 41. Ini saya tulis singkat ya, sorry. Saya nggak bawa pen saya. Jadi ini pakai mouse balance. Ini saya juga mau jelasin kalau ini adalah saldo awal balance. Oke. Nah, di sini kalau kamu mau lihat kenapa di sini debitnya 13.470, ya mudah. Seluruh angka yang di debit nilainya adalah 41 juta. Seluruh angka yang ada di kredit nilainya hanya 27.530. Kalau dari sini menurut kalian sisa lebihnya ada di mana? 41 sama dikurangi 27. Sisanya kan masih selisih lebih di debit. Makanya untuk tanggal 31 Juli saldo akhirnya di debit 13.470. Berasal dari 41 dikurang 27 sekian. Gimana? Silakan. Silakan ya kalau ada yang belum paham. Ya, jadi dari sini. Dan sebenarnya balik lagi ke saldo awal untuk masing-masing akun. Ya, ingat kas termasuk dalam aset, di mana saldo normalnya adalah debit. Jadi pasti selalu ada di debit dia. Kayak gini di debit. Kalian lihat buku besar 4 kolom juga 13.470-nya di debit. Seperti itu. Miss mau nanya, itu kan Miss tulis keterangannya cuma yang balance doang kan, tiap gitu. Nah, kalau aku tiap tanggal transaksinya itu aku tulisnya jurnal umum, Miss. Boleh nggak? Oh, boleh, nggak apa-apa. Misalnya kayak gini. Gini kan? Iya, boleh. Soalnya nanti yang diposting ke buku besar kan nggak cuma jurnal umum. Betul. Ditulis keterangannya juga sih. Setuju. Betul. Boleh. Ya. Jadi memang di explanation di sini, ingat buku besar ini itu isinya bisa jurnal itu kalau nanti kalian pelajari, jurnal itu ada jurnal umum atau general journal, jurnal penyesuaian atau adjustment entries, atau nanti kalian pas minggu depan kita akan belajar ini. Jadi ini udah mulai lihat nih jurnal penyesuaian, dan yang terakhir ada yang namanya jurnal penutup atau closing entries. Nah, yang namanya jurnal itu wajib, kudu, harus diposting ke buku besar semua. Ya. Jadi banyak caranya untuk membedakan mana yang jurnal umum, mana yang jurnal penyesuaian, mana yang jurnal penutup. Salah satunya mungkin tadi benar kata teman kamu di explanation. Mungkin saat jurnal penyesuaian tanggal 31, di explanation tulisnya aja ADJ, singkatan sih. Gitu. Atau kalau misalnya udah jurnal penutup, closing entries, biasa tulisnya aja closing, gitu aja ya. Jadi hanya menjelaskan ini tuh kita lagi kerjain di mana sih gitu. Oh, kita lagi penyesuaian, oh kita lagi penutupan, seperti itu ya. Tapi kita akan belajar ini nanti satu persatu. Pokoknya yang namanya jurnal itu wajib kita posting ke semuanya ke dalam buku besar, dan itu yang akan kalian lakukan saat nanti mengerjakan UTS project. Kalau buku besar ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan ke
neraca saldo. Ya, titik aman kita yang pertama adalah ketika buku besar kamu udah kamu selesaikan semuanya, kita masuk ke dalam yang namanya neraca saldo, atau saya suka menyingkatnya sebagai saya suka menggunakan istilahnya unadjusted trial balance, atau pengertiannya adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya, karena kan habis kamu udah selesai membuat ini, minggu depan kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Ya, jadi makanya kita bilang neraca saldo sebelum penyesuaian, yang artinya nanti ada yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, isinya apa sih? Kenapa neraca saldo ini perlu disusun? Kalian udah melihat kalau untuk soal 6 saja, kalian harus membuat hampir kurang lebih 20 buku besar. Ini karena saya kerjanya di Excel, jadi tinggal geser sana, geser sini. Tapi kalau kamu kerjanya manual, kan bisa berhalaman-halaman ya. Bisa banyak halamannya. Jadi ketika nanti ditanya sama bos, sama pimpinan, sama user, berapa nilai utang wesel? Dibuka dulu halamannya, dicari buku besar, notes payable. Berapa nilai saldo return earning? Dibuka lagi buku besarnya, dibuka halaman-halamannya, dicari nilai saldonya. Nah, sehingga yang saldo-saldo akhir yang ada di buku besar ini kita ringkas kembali. Nah, ini yang disebut dengan proses meringkas, biasanya kita temui di dalam neraca saldo. Isinya apa? Ada akun number, ada nomor akun, ada akun-akunnya, ada sisi debit, ada sisi kredit. Nah, urutin aja dari yang paling kecil lagi sampai yang paling besar angka-angkanya. Masukin nama-nama akunnya, dan baik debit maupun kredit sesuaikan dengan buku besar kalian di saldo akhirnya. 13.470 ya, benar, sesuai debit di sini, cash debit. Terus apa lagi? Misalnya dividen. Dividen di sini debit 1.800.000, bener gak? Cari angka dividen. Nah, di sini dividen benar ya, terakhir angkanya adalah saldonya 1.800.000 dan dia di sisi debit. Berarti kita pindahkan di sini sisi debit. Ya. Jadi seluruh saldo akhir yang di buku besar kamu, pindahkan semua ke dalam neraca saldo ini. Maka ketika kamu jumlahkan baik sisi debit maupun sisi kredit, harus sama, harus balance. Kalau nggak balance gimana, Miss? Ya berarti ada kesalahan, gitu aja. Karena ini yang saya bilang, ini adalah titik aman pertama kamu. Kalau sampai titik aman pertama kamu ini kamu udah salah, wah, repot urusan ke belakangnya. Ya. Jadi kalau ini sudah benar, oke, aman. Setidaknya berapa poin ya, Pak Yosep, ya kita yang ngerjain ini? Mungkin 40 kah? Ya, 30 sampai 40 poin lah baru sampai titik pertama ini. Ya, karena kan masih banyak lagi laporan yang harus kalian buat. Gitu. Ya. Silakan, ada kesulitan, ada yang belum paham kalau bikin neraca saldo sebelum penyesuaian, karena mungkin tadi di PMN 1 juga saya belum menjelaskan tentang neraca saldo sebelum penyesuaian ini. Silakan. Miss, mau nanya, Miss. Kalau di buku besar itu draft-nya itu boleh kosong nggak sih, Miss? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak boleh. Draft-nya harus diisi. Oh, oke deh. Makasih ya, Miss. Sama-sama. Ada lagi? Ini udah saya selesaiin. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Entah itu untuk buku besar. Ini saya nggak tahu nih, pada diem udah pada paham atau bingung. Karena kalian harus hati-hati kalau bingung langsung ditanyain. Karena kan kita perkuliahannya online. Jadi emang mungkin agak sulit, beda dengan kalau kita tatap muka. Tapi bukan berarti kalian juga silent. Kalau nggak ngerti ya udah jangan ditanya. Kasian nanti kalian semester 1, baru semester 1, ya kan? Ya. Ini nanti saya
saya kasih ke kalau yang ini nanti saya kasih ke PMN 1 di closing forum saya ya. Jadi di forum di bagian closingnya akan saya share ini. Ada lagi? Saya mau nanya, itu yang di project UTS akuntansi yang A itu kan di transaksinya itu belum ada neraca saldo awalnya gitu. Oh, belum ada neraca saldo awalnya ya? Nah, jadi bagaimana kita bisa mengisi nomor refnya di buku besar kalau misalkan neraca saldonya nggak ada gitu, yang awalnya? Oke, berarti kalau kamu lihat ke bawah semua, kalau misalnya, jadi gini, kalau ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau di dalam soal tidak ada nomor akun yang diketahui. Nah, kalau misalnya tidak ada nomor akun yang diketahui, dilihat dulu pertanyaannya. Pertama, apakah kalian diminta untuk membuat nomor akun sendiri? Atau yang kedua, kalian tidak perlu membuat nomor akun. Nah, kalau kalian diminta untuk membuat nomor akun sendiri, kalian tadi udah saya kasih petunjuk ya. Kalau misalnya akun aset, kepalanya 1. Ini kebetulan aja equipment ya. Ini beda perusahaan. Gini aja, kita lihat yang di sini. Aset kepalanya 1, utang kepalanya 2, equity termasuk dividen di dalamnya kepalanya 3, revenue 4, expense bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, kalau ini kasusnya kalau kalian diminta membuat nomor akun sendiri. Tapi bagaimana kalau memang kalian juga tidak diminta untuk membuat nomor akun? Maka caranya juga mudah. Ya udah, nggak perlu tulis akun di sini. Pakainya tadi yang seperti teman kamu bilang, dicentang ininya. Ya, dicentang. Semua jurnal-jurnalnya dicentang seperti itu. Untuk direferensi, ya tetap dong, kalau referensi mah di buku besarnya nggak masalah ya, karena ini kan menjelaskan kamu ambilnya dari mana dan halaman berapa. Tapi kalau untuk di sini, dicentang saja. Oke? Thank you, Miss. Sama-sama. Terus Miss, kalau misalnya tadi kan Miss sudah suruh centang nih, oke kita centang. Di neraca saldonya gimana? Ada kolom nomor akun kan, yang tetap kamu membuat neraca saldo selengkap ini, tabel-tabelnya ya, nomor akun, account, debit, kredit. Cuma yang di account numbernya cukup kosongin saja, nggak usah dipakai. Jadi seperti ini bikinnya. Ya. Sekali lagi, lihat lagi arahan dari soalnya. Apakah kalian diminta untuk membuat nomor sendiri, atau kalian tidak perlu membuat nomor? Ada lagi mungkin pertanyaannya? Ini semua nanya. Itu kan yang buat UTS project itu kan disuruhnya sampai jurnal penutup ya, Miss? Betul. Berarti kita butuh banget dong ngebaca lagi. Kalian disuruh, sebentar, saya belum lihat soalnya secara lengkap sih, dibikin suruh neraca lajur apa enggak di situ? Di situ sih nggak ada keterangan disuruh buat. Kalau enggak, nggak usah. Oh, jadi nggak usah ya, Miss? Ya, jadi untuk tahapan-tahapan kalian, nih kalian kan udah menyelesaikan jurnal umum. Jadi ini kalau langkah-langkahnya, jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini adalah titik aman pertama. Berikutnya jurnal penyesuaian. Terus biasanya kita posting lagi ke buku besarnya. Buku besarnya bukan buat baru ya, tapi kamu buku besarnya bikin lagi, tinggal masukin angka di sini. Ya, jadi kalau makanya saya suka bilang kalau kamu saat membuat buku besar ini, kalau apalagi kamu lagi menyelesaikan satu siklus, halamannya barisnya dilebihkan karena isinya ada dari jurnal penyesuaian juga. Ya, jadi barisnya dilebihin. Nah, jurnal penyesuaian, buku besar, terus ada yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Habis itu ada yang namanya neraca lajur ya, neraca lajur atau saya biasanya sebutnya kertas kerja, tapi ini adalah ini adalah opsional. Maksudnya opsional, lihat soalnya disuruh bikin apa enggak. Kalau enggak ya nggak usah bikin ya, kalau enggak usah bikin neraca lajurnya. Nah, lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan ada 3, ada laba rugi, ada laporan laba ditahan, ditahan, ada laporan posisi keuangan.
ya, ada 3. Habis ini udah sampai pertama ya, ini titik aman pertama, kedua, ketiga. Kalau ini udah aman, lanjutin lagi, ada yang namanya jurnal penutup. Saya nggak tahu sih kalian dimintanya sampai mana nih. Jurnal penutup, terus ada yang namanya buku besar lagi, jadi pindahin lagi ke buku besar si jurnal penutupnya. Satunya lagi ada yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Selesai sampai di sini. Nah, saya nggak tahu nih kalian sampai mana suruh bikinnya nih. Yang B sampai beres nih, sampai jurnal penutup. Oh, sampai sini aja ya. Ya udah, berarti sampai sini. Berarti kan neraca saldo setelah penutupan enggak? Tapi disuruh bikin kertas kerja. Oh, udah bikin kertas ya, berarti bikin. Ya, jadi bukan opsi boleh bikin apa enggak ya, tapi tergantung lihat soalnya. Ya, ini adalah titik aman pertama kalian gitu loh. Kalau saya bilangnya sih begitu, titik aman pertama, titik aman kedua. Enggak ada nih sampai neraca saldo setelah penutupan itu yang B. Oh, B, sampai selesai. Terus disuruh bikin ini juga. Neraca saldo kertas kerja juga ya. Lengkap kok, Miss. Oh, ya udah. Sip, mantap. Oke, berarti kalau nggak beres gimana nih? apa? Kalau misalnya nggak beres gimana? Nggak beres ya, nilainya juga nggak perfect sayang. Kalau nggak selesai nilainya juga nggak sempurna. Jadi pastikan selesai. Waktu pengerjaan kalian ada 4 minggu ya, cukup lama. Memang kalau misalnya kan kalau kita lihat nih, tapi kan yang ada yang belum diajarin ya kan, makanya kita kerjainnya ini per proses. Sekarang kalian udah sampai di jurnal, sampai neraca saldo setelah penutupan. Berarti kalian udah bisa mulai bikin, nyicil. Ini nggak usah saya pakai deh. Kalian udah bisa nyicil ininya. Berarti kalian udah satu tahap pertama sudah selesai. Nah, cicillah dari situ. Ada lagi? Kok lupa. 1, 2, 3. Ya, biasa ini tahapan-tahapannya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Miss, aku mau nanya. Itu yang jurnal penyesuaiannya buku besarnya buat baru lagi atau enggak ya. Tadi saya udah sampaikan, buku besar buatnya cukup 1 kali saja. Makanya kenapa barisnya ini harus selalu dilebihkan. Oh, taruh di bawahnya ya, Miss? Taruh di bawahnya. Nah, yang DR, CR ini sebenarnya sih nggak perlu kalian cantumkan ya. Ini kan karena memang kita cuma latihan aja, makanya saya cantumin untuk memberikan kalian pengertian kalau ini CR, ini kredit, ini debit, gitu doang. Tapi sebenarnya dalam aslinya emang nggak usah dicantumin, kosongin aja kayak gini. Gitu ya. Terima kasih, Miss. Kalau nggak salah yang baik yang tipe A atau tipe B, terus bikin buku besarnya beda deh. Saya lupa yang mana yang bikin 3 kolom, yang mana bikin 4 kolom. Antara A atau B. Pokoknya yang satu 3 kolom, yang satu 4 kolom. Kalian beda soalnya pengerjaannya. Ada lagi? Ini saya keluarin ya. Kita ngobrol aja, saya mau lihat muka-muka kalian. Oke, ada lagi? Miss mau nanya deh. Itu kan nanti kita ngejar AJP sama JP kan, Miss? Nah, kan kata Miss kalau diposting ke buku besar itu kan sesuai tanggal transaksinya. Nah, berarti kalau kita di AJP pas posting AJP sama JP-nya juga ikutin tanggal transaksi atau tulis tanggal 31? Oh, tentu kalau yang namanya jurnal kalau nanti teman-teman udah belajar semuanya. Mungkin yang di sini ada yang belum paham ya mengenai jurnal penyesuaian sama jurnal penutup. Kalau kalian sudah mencapai jurnal penyesuaian sama jurnal penutup, perlu diketahui, kita bikin 2 jurnal ini adalah selalu di akhir periode. Jadi untuk kedua jurnal ini, kalau saat kamu posting ke buku besar, itu tentu pakai akhir tanggal, akhir periode. Entah itu kalau misalnya kita bulannya Juli, berarti sampai tanggal 31. Kalau kita bulannya Juni, pengerjaannya berarti 30. Ya. Jadi untuk jurnal umum, jadi saat posting ke buku besar, jurnal umum ikutin tanggal sesuai transaksi. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ikutin akhir tanggal bulan tersebut. Tanggal akhir di bulan tersebut. Tuh. Ada lagi mungkin?
Ya, ini saya agak-agak serem-serem nih bagi teman-teman yang belum fasih, yang sebelumnya lagi sekolah belum pernah dapat akuntansi atau pembukuan atau administrasi nih. Jadi ayo tanya aja ke saya. Miss, aku mau nanya. Kan jurnal penutup ada buku besarnya. Buku besarnya sama kayak yang di jurnal penyesuaian juga taruh di itu. Oh, jadi kalian bikin buku besar cuma satu kali, tapi untuk menginput 3 hal: jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Makanya selalu barisnya di agak lebih-lebihin. Oke, Miss, makasih. Gimana teman-teman yang lain? Oh, ini ada yang juga nanya nih, tapi udah dari tadi sih. Miss, kalau di referensi ditulisnya di buku besar ditulisnya GJ, boleh apa enggak? Oh, mau kasih tahu ya, General Journal GJ boleh ya, tapi tulisin juga angka satunya, GJ titik 1 misalkan seperti itu. Ya, kalau mungkin jurnal umum di buku besar misalnya kamu lagi postingnya jurnal umum berarti GJ 1. Kalau kamu lagi postingnya jurnal penyesuaian berarti bisa kayak gini. Kalau kamu lagi postingnya closing entries, biasanya sih saya singkatannya closing entries, saya tulisnya apa ya? CLS aja kali ya. Nah, itu sebenarnya terserah, karena kan sebenarnya saya bilang lagi, ini lebih ke arah pengingat kamu kalau, oh, ini datanya saya ambil dari mana, kayak gitu doang. Ya, dan di informasinya pun, di soal nggak dikasih kewajiban kan, kalian harus isinya apa, harus seperti apa ejaannya, enggak. Kecuali akun-akunnya. Nah, di soal UTS project kalian tuh kalau nggak salah kita udah disediain akun apa aja yang terlibat di dalamnya. Jadi itu sedikit lebih memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke, ada lagi? Miss, untuk tapikan apa nih? Tulis tangan, gimana ngelebihin kolom buku besarnya, Miss? Oke, dari sebenarnya gini, kalau ngomongin jurnal umum, kamu kan sebenarnya kita udah bisa bikin jurnal umum, udah tahu ya kita butuh berapa baris-barisnya. Ya udah tahu berapa jumlah baris, misalnya kas di jurnal umum ada 10 akun, berarti kan kita harus siapin 10 baris. Nah, lebihin aja masing-masing 5 baris deh, gitu aja. Lebihin aja 5 baris untuk jaga-jaga, untuk ngisi jurnal penyesuaian sama jurnal penutup. Karena biasanya jurnal penyesuaian itu nggak banyak kok. Jurnal penutup cuma sekali, udah itu doang. Ya, jurnal penutup cuma pakai 1 baris, jurnal penyesuaian juga nggak banyak. Gitu. Miss, UTS boleh pakai Excel atau wajib pakai kertas-kertas? Ya, akan disuruh tulis tangan. Pakai Excel gimana tulis tangannya? Terus Miss, kalau di jurnal penutup kan ada menutup beban kan, Miss, apakah di dalamnya menutup beban cuma di ikhtisar laba rugi? Oke, itu nanti kita akan pelajari, tapi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar, kita pakai istilah ikhtisar laba rugi di dalam jurnal penutup. Ikhtisar laba rugi itu bahasa Inggrisnya ikhtisar laba rugi. Bahasa Inggrisnya adalah income summary. Terus pakai pensil untuk tabelnya juga nggak apa-apa. Pakai pensil boleh. Kamu ngerjainnya pakai pensil boleh, yang penting saat di scan jelas ya, jangan abu-abu, ntar saya pusing ngoreksinya. Ada lagi? Minggu depan kalian cuma ada 1 pertemuan untuk membahas jurnal penyesuaian. Jadi sudah mulai nyicil baca di chapter 3, modul bab 3 di modul kalian. Ya, karena cuma 1 pertemuan, dan yang namanya jurnal penyesuaian ini tuh berat, jujur. Mahasiswa kebanyakan, bukan nakutin sih, tapi memang kayak gitu, bahkan di akuntansi juga sama. Mahasiswa banyak yang terkecoh saat melakukan jurnal untuk jurnal penyesuaian. Jadi, pelajari baik-baik, ada perbedaan antara jurnal umum sama jurnal penyesuaian. Ini sebentar, kalau foto jawabannya digabungin ke Word, terus di-upload boleh. Di-scan ya, jangan pakai foto langsung kamera di handphone. Saya pernah kasih untuk kalian nggak sih kalau misalnya di handphone itu ada aplikasi kamera scanner? Saya biasanya pakainya ini nih. Kelihatan nggak ya di kalian? Nih, saya pakainya HP Smart. Biasanya gitu. Kalian coba ya download di Android juga ada kok harusnya. Jadi pekerjaan kalian scan,
Terus dijadikan PDF aja, jadi nggak perlu pindahin ke Word lagi. Ya Miss, banyak yang gagal di AJP. Kalau AJP salah, nah, iya. Ya, jangankan kalau AJP-nya salah ya. Kalau misalnya jurnal umum aja kalian udah salah, ke belakang salah semua itu bisa-bisa. Nah, jadi hati-hati. Kalau dibilang remet apa enggak, di UTS nggak beda sama sekolah ya, nggak ada remedial. Jadi nggak ada pengulangan gitu. Cuma kelihatan aja nilainya berapa. Dari 0 sampai 100 kelihatan nilainya. Dan tenang, dosen-dosen tuh kita tuh nilainya nggak langsung lihat kok, oh labanya jawaban benarnya 5 juta. Terus kalian tulisnya, ya Miss aku tulisnya malah 4 juta doang labanya, berarti salah dong. Enggak, kita lihat kalian per transaksi. Jadi setiap transaksi bener ada berapa poin gitu loh. Jadi cara pengerjaannya gitu ya, per transaksi. Ada lagi? Kalau tidak ada, Miss mau nanya penilaian AWC, lihat di katalog mahasiswa ya. Untuk panduannya lihat di katalog mahasiswa untuk nilai. Itu ada kok lengkap. Dan bisa tahu nilai akhir kalian nanti A, B, C itu harus kayak gimana, bobot-bobotnya ada di sana. Oke, kalau sudah tidak nih udah 5 menit kan. Oke. Kalian sambil ngomong aja maksudnya karena saya lagi nggak bisa lihat komentar kalian juga. Silakan. Ini Miss, kan kemarin kita yang kelas PMN 2 itu disuruh kerjain sampai statement of financial position. Nah itu tadi nggak dibahas ya Miss, atau apa sih Miss? Maksudnya mau lihat biar coba cocokin bener apa enggak gitu loh. Di soal mana ya? Kan kemarin kita dikasih, ya yang forum, kan kerjain buku besar, terus trial balance. Habis itu kan ada income statement, itu-itunya loh. Oh, kerjain ya. Kalau saya sih untuk topik hari ini kita cukup sampai neraca saldo dulu. Nanti kalau misalnya kamu memang disuruh dimintanya sampai laporan keuangan, berarti nanti minta Pak Yosep ya untuk kasih lihat jawabannya. Oke, thank you Miss. Sama-sama. Ada lagi? Langsung ngomong aja ya. Ada, tidak ada. Kalau tidak ada, waktu juga udah selesai. Langsung saya sudahi saja ya. Sampai ini ada pertanyaan apa lagi? Sebentar. Miss, di UTS Project set neraca saldo ada nomor 1 sampai 15 itu nomor akun Miss. Madeline, saya belum bisa lihat soalnya. Nanti kalian coba tanyanya ke ketua kelas aja biar ketua kelas sampein ke saya, oke? Ya, biar cepat karena udah 17 sekarang. Oke. Nanti Madeline tanya aja ke ketua kelasnya ya. Sip. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan di jam yang sama 12.20 juga. Bye-bye. Thank you Miss. Thank you Miss.